Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah, bahagia semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah juga di sini sudah ada Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya adalah ketika hati dalam persimpangan jalan terbaik tolong tunjukkan. Masya Allah, untuk kita-kita yang galau langsung aja kita dengerin kajian dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bunda, setiap di antara kita mungkin pernah ada kebimbangan dalam hati ketika memutuskan satu perkara. Pernah apa pernah? Ketika hati di tengah persimpangan, bagaimana Islam mengajarkan sikap terbaik kepada kita? Jawabannya adalah istikharah. Apa? Istikharah itu artinya meminta petunjuk kepada Allah. Istikharah itu artinya meminta jalan terbaik kepada Allah. Kenapa AA? Karena kita harus meyakini yang bisa ngasih petunjuk kepada kita hanya siapa? Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi petunjuk. Allah Al-Wasi'. Allah yang maha melapangkan. Allah yang maha meluaskan. Kadang mohon maaf, kalau kita hanya mengedepankan pertimbangan kita saja, biasanya sering kecewa dengan pertimbangan kita. Betul? Kalau mengedepankan maunya kita, lelah, capek, kecewa. Betul? Karena pada akhirnya yang bisa memberikan jalan kepadamu dalam setiap persimpangan yang kau miliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Istikharah jawabannya. Bagaimana cara istikharah yang baik? Setidaknya ada 5 tahapan yang harus Bunda pahami ketika Bunda istikharah. 1, bersuci. Mulailah istikharah dengan hati yang suci, dengan tubuh yang suci. Hati niatnya harus lurus dan tulus kepada Allah. Betul? Tubuh kita sucikan dengan apa? Berwudu. Maka saat Bunda memilih sesuatu, mulailah dengan bersuci, setidaknya berwudu. Yang kedua, ambil sajadah, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat. Khusus ada yang menyebutkan sholat istikharah, ada yang menyebutkan sholat sunnah yang lain. Niat meminta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, berzikir, berdoa. Mulai dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu buka Al-Quran. Bahkan ada orang tua kita yang bilang, kalau engkau sedang istikharah, engkau buka Quran, ketemu ayatnya apa, kamu dalamin, tadaburi, boleh jadi itu jawabannya. Dan yang kelima, sudah kita lakukan semuanya, kita serahkan kepada Allah. Jadi ingat, jawaban istikharah itu bukan hanya dari mimpi. Jawaban istikharah itu ketika engkau dimudahkan apa yang engkau inginkan dan engkau mintakan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Itulah pentingnya istikharah. Karena mohon maaf, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ketahuilah Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Masya Allah. Dan sekarang kita kasih kesempatan untuk Teh Nita Talia yang udah hadir di sini untuk tanya langsung ke Ustadz. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Ustadz. Saya Nita Talia dan saya adalah pendosa yang besar Ustadz. Saya pernah melakukan, karena di dunia entertain ya Ustadz, melakukan dosa besar yang sangat besar. Mempercantik diri dengan operasi plastik, itu yang pertama. Yang kedua, selama 20 tahun saya menjadi istri kedua, tetapi saya menikah secara resmi dan hubungan saya dengan istri pertama dan anak-anak alhamdulillah sangat baik. Di tanggal 7 Januari 2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara mengabulkan permohonan perceraian saya. Dan di tanggal 15 Januari 2021 pula, hanya beda 7 hari, almarhum mantan suami meninggal dunia. Setelah meninggal, saya memutuskan untuk vakum dari dunia entertain. Saya juga pernah divonis dokter sakit yang sangat parah. Di tahun 2010, yaitu gangguan syaraf otak stadium akhir. Selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini, saya berusaha keras untuk tidak mau melanjutkan karir saya lagi. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya berdosa memutus silaturahmi dengan siapapun karena tujuan saya adalah ingin menjaga lisan saya supaya tidak menyakiti orang lain. Karena saya menyadari betul saya adalah pendosa yang sangat besar. Termasuk dengan beberapa anggota keluarga. Dan saat ini sendiri itu membuat saya tenang. Saya hanya ingin mendekatkan diri sama Allah. Dan saya ingin memperbaiki hubungan saya sama anak. Karena dari kecil dia banyak ditinggal kerja oleh saya. Selama ini karena anak saya kehilangan sosok ayah, jadi saya harus menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah buat anak saya. Pertanyaan kedua, di dalam kesendirian saya itu, saya berusaha untuk bertobat. Apakah tobat saya diterima? Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Bunda, setiap orang itu punya masa lalu. Tapi percayalah, setiap orang itu punya masa depan yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Jangan pernah terpuruk dengan masa lalumu. Jangan pernah terjatuh
dengan apa yang sudah pernah terjadi denganmu di masa lalu. Percayalah, bagaimanapun semua yang sudah terjadi itu akan jadi pelajaran terbaik untukmu. Sering AA sampaikan, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan kadang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kadang kita harus meninggalkan situasi dan lingkungan yang tidak baik, betul? Maka beliau bertanya, AA boleh enggak aku meninggalkan, mohon maaf, lingkunganku yang mungkin membawaku tidak baik? Boleh atau tidak? Boleh. Berdosa tidak? Tidak. Menjaga jarak dari lingkungan yang tidak baik bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar kebaikan kita semakin mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, tinggalkan semua yang menyakitimu, fokuslah dengan semua yang mencintaimu. Terus yang kedua, AA, apakah taubat saya akan diterima oleh Allah? Jawabannya, taubat itu syarat diterimanya ada 3. 1, menyesal. Jadi kalau ingat dosa di masa lalu, nyesel. Dan yang paling kelihatan, orang itu kalau ingat dosanya mudah menangis. Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang sering nangis kalau ingat dosa. Yang kedua, berhenti. Kalau tahu itu dosa, tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji agar ke depan hidup kita lebih baik dan memperbaiki semua yang sudah terjadi itu. Maka insya Allah hidup harus terus melangkah. Kanita jangan menyesali semua apa yang sudah terjadi. Ada satu hal yang juga mungkin tidak banyak orang yang tahu Kanita, bahwa Kanita ini pernah membangun masjid kalau tidak salah. Kemudian karena beliau sempat juga divonis sakit kalau tidak salah Kanita. Boleh diceritakan Kak seperti apa prosesnya? Saya divonis sakit gangguan syaraf otak stadium akhir waktu 2010. Selama 10 tahun lamanya saya melakukan pengobatan dan alhamdulillah sekarang dinyatakan pulih total. Dengan setiap hari saya harus meminum obat dan saya berobat ke 2 dokter, yaitu dokter ahli syaraf otak sama psikiater juga. Dan Masya Allah, Allah ternyata sayang sama saya Ustaz. Saya sekarang sembuh total. Dan kalau untuk semua amal baik saya mohon maaf. Biar tidak perlu diekspos aja. Jadi masjid yang dibangun itu di daerah mana kalau boleh tahu, izin sedikit? Di beberapa kota di Jawa Barat. Masya Allah. Baik, ini juga yang ingin Ahilman tebalkan kepada semua ya. Bahwa kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Kata Nabi SAW, wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan setelah keburukan. Niscaya kebaikanmu bisa menutupi keburukanmu. Jangan pernah menjudge tentang pribadi seseorang. Kita tidak pernah tahu dia punya amalan apa yang tersembunyi yang membuat dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menilai seseorang tentang surga dan nerakanya karena kita tidak tahu amalan apa yang dia miliki sehingga dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sering dan masih merasa bimbang, gelisah dengan masa lalu yang buruk, lebih semangat untuk lebih melangkah ke depan karena rahmat kasih sayangnya Allah lebih besar daripada keburukan kita di masa lalu. Insya Allah. Saya mengunfollow teman-teman non-muhrim. Mungkin
mereka bertanya-tanya, mungkin ada yang menganggap saya sombong mungkin ya. Ya saya juga tidak tahu kenapa keinginan itu datang dengan sendirinya aja gitu. Bahwa saya nyamannya tuh kayak gini. Dan itu membuat saya jauh lebih tenang. Karena istiqomah itu sangat-sangat sulit. Dan sekarang saya hanya mau minta doa dari semuanya. Doakan saya menjadi manusia yang lebih baik dan istiqomah. Karena istiqomah itu sulit. Lebih tenang ya, karena unek-unek saya selama ini yang saya tanyain itu terjawab sudah. Terima kasih Kajian Hati sudah mengundang saya.